Materi kita hari ini adalah dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Pertama, kelompok dan sosial. Kelompok berarti dia lebih dari satu orang, himpunan atau sekumpulan. Sedangkan sosial merupakan sebuah hubungan yang erat kaitannya dengan kata masyarakat. Secara sederhana, kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi serta memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Nah, kelompok sosial ini dapat terjadi secara alami dan disengaja. Secara alami itu contohnya keluarga dan hubungan kekerabatan. Sedangkan yang disengaja itu contohnya seperti organisasi dan komunitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Dasar pembentukan kelompok sosial ini ada 4. Yang pertama, persamaan kepentingan. Persamaan kepentingan maksudnya di sini orang-orang yang membentuk kelompok tersebut memiliki arah tujuan atau kepentingan yang sama. Contoh, kelompok belajar memasak. Dari kepentingan yang dimaksud adalah belajar memasak. Nah, yang kedua ini faktor keturunan. Jadi ada persamaan keturunan dari individu-individu yang membentuk kelompok. Contoh, Ikatan Marga Batak Toba misalnya. Nah, yang ketiga faktor geografis. Faktor geografis ini berkaitan dengan wilayah. Jadi di mana individu tersebut tinggal. Contoh, kelompok tani desa X misalnya. Jadi wilayah dia tinggal sekarang. Dan yang terakhir adalah kesamaan daerah asal. Kesamaan daerah asal jadi di sini maksudnya bukan berarti individu tersebut tinggal di daerah tersebut, tapi mana tahu dia merantau. Saya ambil contohnya misalnya seorang anak yang merantau ke Jakarta, dia misalnya ingin kuliah. Nah, di sana dia membentuk sebuah kelompok Ikatan Mahasiswa Medan misalnya. Jadi intinya si anak ini berasal dari Medan, namun dia tinggal di Jakarta. Jadi dia membentuk sebuah kelompok yang bernama Ikatan Mahasiswa Medan. Selain dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, kita juga akan mempelajari mengenai syarat-syarat pembentukan kelompok sosial. Syarat-syarat pembentukan kelompok sosial ini dikemukakan oleh Robert King Merton. Nah, dia mengemukakan 3 syarat. Yang pertama, pola interaksi. Pola interaksi yang dimaksud di sini adalah adanya hubungan timpal balik yang terjalin antara masyarakat dalam kelompok tersebut. Jadi, kalau sudah dikatakan timpal balik, berarti adanya pesan dan ada respon. Dan yang kedua adalah mendefinisikan diri. Maksudnya, anggota atau individu tersebut mengakui dirinya bahwa dia adalah anggota atau bagian dari kelompok tersebut. Jadi, dia mengakui dan menganggap dirinya sendiri itu adalah anggota. Dan yang terakhir itu adalah didefinisikan orang lain. Didefinisikan, kebalikan dari yang tadi. Jika yang tadi adalah mengakui, maka yang kali ini adalah diakui. Jadi dia diakui sebagai anggota kelompok itu. Jadi dia tidak hanya mengakui dirinya, tapi orang lain juga menganggap dia ada di dalam kelompok tersebut. Oke, sekian materi kita hari ini, dan materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.